Kerajaan Singasari memiliki nama asli Kerajaan Tumapel, yang ibu kotanya berada di Kutaraja. Penamaan Singasari berasal dari Raja Wisnuwardana yang menunjuk anaknya bernama Kertanegara, sosok putra mahkota hingga menjadi nama pusat serta pemerintahan Kerajaan Singasari, yang lebih terkenal ketimbang nama kerajaannya yakni Tumapel. Kejayaan Kerajaan Singasari terjadi saat berada di bawah kepemimpinan Kertanegara, dan sekaligus menjadi raja terakhir dari kerajaan ini. Menariknya, rumor beredar bahwa Kertanegara memiliki impian untuk menyatukan Nusantara di bawah naungan kerajaan yang dipimpinnya, dengan pusat pemerintahan di wilayah Jawa bagian timur. Nama kerajaan Tumapel diketahui berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam prasasti Kudadu. Bahkan kemunculannya juga berada dalam berita Tiongkok dari dinasti Yuan. Saat itu menggunakan ejaan Tumapan. Ibu kota Tumapel kemudian diperjelas melalui kakawin negara Kertagama yang bernama Kutaraja, dan pertama kali berdiri di tahun 1222. Lewat Pararaton disebutkan jika Tumapel berasal dari sebuah daerah bawahan kerajaan Panjalu. Tunggul Ametung saat itu sebagai pejabat penting raja kerajaan Singosari, namun meninggal terkena tipu muslihat Ken Arok. Setelahnya Ken Arok mendeklarasikan dirinya menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Ken Arok pun menikahi janda dari Tunggul Ametung dan memiliki anak bernama Anusapati, yang merupakan buah cinta Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Namun Ken Arok tak hanya memiliki satu istri, ia kemudian menikah lagi dengan Ken Umang dan memiliki anak bernama Tohjaya. Di tahun 1222, Ken Arok berniat melepas Tumapel dari Kadiri atau Panjalu. Namun terjadi perseteruan dengan Raja Kerajaan Kadiri, Kertajaya, lewat kaum Brahmana yang kemudian bergabung dengan Ken Arok. Perang pun meletus dan dimenangi oleh Tumapel. Menariknya saat berdirinya Tumapel dalam negara Kertagama tidak menyebutkan nama Ken Arok. Justru disebutkan Rangga Rajasa Sanggirinata Putra, yang mengalahkan Kadiri. Wisnuwardana mengangkat putra Kertanegara sebagai putra mahkota dan mengganti nama ibu kota kerajaan Singasari didirikan oleh dirinya. Nama ini yang kemudian justru terkenal ketimbang Tumapel. Begitu pula informasi yang didapat dari prasasti Mula Malurung yang muncul di tahun 1255. Atas perintah Wisnuwardana yang menyebabkan Rajasa dijuluki Batara Shiwa. Hingga kemudian nama tersebut menjadi gelar anumerta dari Rangga Rajasa dalam negara Kertagama. Pendiri awal kerajaan Singasari disebut sebagai Shiwa. Pararaton bahkan menyebutkan jika Ken Arok lebih dulu mendapat julukan tersebut sebelum maju dalam peperangan melawan Kadiri. Silsilah Wangsa Rajasa versi Pararaton. Anusapati yang merupakan putra tunggal Tunggul Ametung ingin membalaskan dendam kematian ayahnya terhadap Ken Arok. Hingga pada akhirnya Ken Arok mati di tangannya. Hingga Anusapati berkuasa dan meninggal di tahun 1249 setelah dibunuh Tohjaya, yang merupakan anak Ken Arok bersama Ken Umang. Usai Anusapati meninggal, tahta yang dimiliki Tohjaya hanya berlangsung secara singkat setelah digulingkan oleh Ranggawuni. Ranggawuni inilah yang kemudian disebut Wisnuwardana dan merupakan anak dari Anusapati. Lingkaran dendam yang terus berlanjut hingga ke anak-anak Ken Arok dan Tunggul Ametung. Wisnuwardana pun diangkat menjadi raja. Setelahnya melepaskan tahta tersebut kepada Kartanegara. Silsilah Raja Tumapel berikut ini versi Pararaton. Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Tahun 1222 sampai tahun 1247. Anusapati. Tahun 1247 sampai tahun 1249. Tohjaya. Tahun 1249 sampai tahun 1250. Ranggawuni atau Wisnuwardana. Tahun 1250 sampai tahun 1272. Dan Kartanegara. Tahun 1272 sampai tahun 1292. Versi Kakawin Negara Kertagama. Dalam kitab ini tak menyebutkan adanya Tunggul Ametung, Ken Arok, Ken Dedes, Ken Umang hingga Tohjaya dalam rentetan tragedi pembunuhan berebut kekuasaan di Tumapel. Hanya berisi pujian untuk Hayam Wuruk yang merupakan Raja Majapahit. Peristiwa berdarah leluhur dianggap sebagai aib. Hanya Wisnuwardana dan Kartanegara saja yang muncul dari prasasti. Sebagai penguasa Tumapel,
negara Kertagama mengalahkan Kadiri yang merupakan Sri Rangga Rajasa Sanggirinata Putra. Setelahnya isi yang ada di dalam kitab ini sama dengan yang ada dalam Pararaton. Dengan silsilah berikut ini, Sri Rangga Rajasa Girinata Putra, tahun 1222 sampai tahun 1227. Anusapati, tahun 1227 sampai tahun 1248. Wisnuwardana, tahun 1248 sampai tahun 1254. Dan Kartanegara, tahun 1254 sampai tahun 1292. Kehidupan Kerajaan Singasari, politik, berkembang dengan cepat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar. Masa pemerintahan Kertanegara memiliki politik dengan mengganti pejabat pembantu dalam memperkuat kekuasaan. Selain itu adanya praktik pernikahan politik dalam memperkuat aspek perang. Politik luar juga dilakukan salah satunya dengan ekspedisi Pamalayu. Ekonomi, Kerajaan Singasari tergolong strategis dalam menjalankan ekonomi dan terbilang cukup maju. Karena letak Kerajaan Singasari di lembah Sungai Brantas. Dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani dibantu dengan Sungai Brantas, yang menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah di Nusantara. Sosial, kehidupan sosial di kerajaan ini pasang surut. Setelah tergolong cukup maju di zaman Ken Arok dengan bergabungnya ke wilayah Tumapel. Namun terabaikan karena kesibukan masing-masing, hingga sampai ke Wisnuwardana meski sempat kembali sedikit. Kehidupan sosial Singasari menjadi sangat maju saat dipimpin Raja Tarumanegara. Keagamaan, pada saat itu agama yang berkembang di kerajaan Singasari adalah Hindu dan Buddha, dan memang menjadi agama pertama di Nusantara. Bahkan saat itu para penganut agama Hindu dan Buddha bisa saling hidup berdampingan tanpa adanya perselisihan yang terjadi. Perselisihan justru terjadi di kalangan pemimpin yang berebut kekuasaan. Budaya, banyaknya peninggalan berupa prasasti membuat kehidupan budaya kerajaan Singasari terbilang cukup maju. Terdapat banyak produk kebudayaan yang dihasilkan. Selain prasasti ada pula candi, patung dan yang lainnya. Yang paling populer adalah patung Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang kemudian diperistri Ken Arok. Pusatnya di Jawa bagian timur, dengan sistem pemerintahan yang pernah mengalami masa perkembangan yang sangat pesat. Sengketa dan perebutan kekuasaan membuat mereka mengalami kemunduran, karena sistem pemerintahan dan politik yang dilakukan hanya fokus pada pelebaran kekuasaan. Hal itu tidak bisa dipungkiri, mengingat perluasaan kekuasaan dapat memberi kesuksesan tersendiri bagi kerajaan Singasari. Menariknya, hal itu bisa dilakukan dengan beberapa contoh seperti penguasaan terhadap wilayah Sunda, Malaka, Bali dan bahkan Kalimantan juga ikut di dalamnya, meski juga muncul kemerosotan. Di era Kertanegara, sebagai raja, ia justru sibuk dengan strategi dalam pengembangan kekuasaan melalui sistem ketahanan laut, menyebabkan abai dengan pertahanan dari dalam kerajaan itu sendiri. Hingga muncul Jayakatwang yang masih keturunan Kadiri, melakukan serangan dari dalam. Dengan bantuan Wiraraja membuat Singasari diserang dari dua arah sekaligus. Dari arah utara dan selatan. Serangan dari utara ditujukan untuk mengecoh pasukan yang dipimpin Arda Raja dan Raden Wijaya. Sementara serangan dari selatan membuat Singasari kewalahan. Muncul banyak korban hingga menjadi akhir dari kerajaan Singasari. Jayakatwang pun berkuasa dan sukses mendirikan ibu kota baru. Peninggalan kerajaan Singasari, Candi Singasari, berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan terletak di lembah pegunungan Arjuna dan Tengger. Merupakan tempat untuk dilakukan dharma terhadap Raja Kertanegara. Beberapa orang mengklaim jika candi ini tak selesai dibangun. Prasasti Mula Malurung, berbentuk lempengan tembaga yang muncul di era Kartanegara dan saat itu ia masih berstatus sebagai anak muda. Prasasti merupakan piagam dalam mengesahkan Desa Malurung dan Desa Mula. Namun peninggalan ini memberi informasi besar terhadap generasi penerus mereka, baik garis lurus keturunan maupun orang luar. Candi Kidal, merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk Raja Anusapati. Setelah tewas dibunuh Tohjaya dan disebut-sebut sebagai kutukan dari keris Empu Gandring. Selain itu masih ada banyak peninggalan kerajaan Singasari. Berasal dari dua kitab.
yakni Pararaton dan negara Kertagama. Dengan prasasti yang ada, disebutkan jika pendiri kerajaan Singasari adalah Ken Arok. Sosok pejuang yang berasal dari kalangan bawah, sukses menggulingkan Tunggul Ametung dengan cara membunuhnya lewat strategi licik. Seorang yang tadinya memiliki jabatan cukup tinggi namun dikalahkan dengan hasratnya untuk memiliki istri Tunggul Ametung, yakni Ken Dedes yang cantik dan rupawan. Nafsu yang membuat Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring sebagai senjata dalam pembunuhan Tunggul Ametung. Hingga rencananya itu berhasil, Ken Arok tak hanya mendapatkan Ken Dedes tetapi juga menjadi pemimpin kerajaan tersebut. Demikian penjelasan mengenai kerajaan Singasari. Mulai dari asal-usul berdiri, silsilah hingga penyebab keruntuhan kerajaan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.